Hai, selamat datang kembali di The King Education. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perilaku menyimpang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sosialisasi, bahwa sosialisasi adalah proses belajar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk membentuk kepribadian individu agar dapat berpartisipasi ataupun berperan di dalam masyarakat. Nah, ketika ternyata kemudian sosialisasi itu tidak berjalan maksimal atau kemudian tidak berjalan secara sempurna, kepribadian individu itu nanti bisa jadi menyimpang atau individu ini bisa berperilaku menyimpang. Itulah yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari di bab perilaku menyimpang ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi dan konsep dari perilaku menyimpang. Kedua, kita juga akan belajar tentang teori-teori perilaku menyimpang dari berbagai sudut pandang dan berbagai teori tokoh. Yang ketiga, kita juga akan belajar tentang klasifikasi perilaku menyimpang. Yang keempat, kita akan mempelajari juga apa saja jenis-jenis perilaku menyimpang. Dan yang terakhir, kita akan latihan dengan soal-soal. Subbab A, definisi dan konsep perilaku menyimpang. Pendapat dari Suryono Sukanto menyatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah atau bisa disebut dengan norma, atau aturan. Sama ya. Jadi, perilaku menyimpang adalah penyimpangan terhadap aturan atau norma atau kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan menurut Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang paling berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Jadi intinya bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya ada mencuri misalnya, kemudian membunuh misalnya, korupsi, itu hal yang besar ya. Kemudian misalnya berbohong, membolos dari pelajaran, menyontek. Nah, itu semua termasuk perilaku menyimpang. Karena perilaku-perilaku yang saya sebutkan tadi itu menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Bisa dipahami ya? Konsepnya simple. Jadi semua bentuk perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma itu disebut sebagai perilaku menyimpang. Oke? Kemudian bagaimana ciri-ciri perilaku menyimpang? Menurut Paul B. Hurton, ciri-ciri perilaku menyimpang antara lain. Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Jadi, perbuatan bisa dikatakan menyimpang jika memang didefinisikan sebagai perbuatan yang menyimpang. Maksudnya gini, jadi perilaku menyimpang itu adalah akibat dari adanya aturan kan? Tadi dikatakan bahwa perilaku menyimpang kalau perilakunya itu tidak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi dianggap menyimpang kalau memang didefinisikan sebagai menyimpang dari norma tadi, menyimpang dari aturan. Jadi kadang-kadang apa yang disebut menyimpang di satu masyarakat A misalnya, itu akan berbeda dengan pandangan di masyarakat B. Bisa saja itu tidak dikatakan menyimpang oleh masyarakat B. Berarti memang tidak didefinisikan sebagai perbuatan menyimpang. Seperti itu. Yang kedua, penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Jadi tidak semua perilaku menyimpang itu negatif. Tidak semuanya negatif. Karena ternyata ada juga perilaku menyimpang yang positif. Misalnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai kuli bangunan misalnya. Nah, masyarakat seringkali memandang itu sebagai perilaku yang menyimpang karena dianggap tidak lazim. Padahal sebenarnya kan itu tidak merugikan siapapun.
itu disebut sebagai perbuatan menyimpang yang diterima atau penyimpangan yang positif. Seperti itu. Ciri yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Jadi semua orang pernah melakukan penyimpangan, tetapi pada batasan-batasan tertentu yang sifatnya relatif untuk semua orang. Misalnya ada yang menyontek, atau sekedar bertanya pada temannya dan menganggap itu bukan menyontek dan lain sebagainya. Jadi katakanlah semua orang itu bisa berperilaku menyimpang, tapi dalam batasan-batasan relatif tertentu. Seperti itu. Tapi ada juga orang yang kemudian melakukan penyimpangannya secara mutlak, ya dengan penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya lebih parah. Membunuh, kemudian melakukan pengedaran narkoba misalnya, seperti itu. Yang keempat, cirinya adalah penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi semua peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat adalah budaya ideal. Tetapi dalam kenyataannya, tidak ada seorang pun yang benar-benar patuh terhadap budaya ideal itu. Jadi ada kesenjangan antara budaya nyata dengan budaya ideal. Ciri selanjutnya, terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Apa maksudnya? Ketika kemudian ada peraturan hukum yang melarang suatu perbuatan yang ingin sekali diperbuat oleh banyak orang, maka akan muncul norma penghindaran. Jadi, norma-norma penghindaran ini sebenarnya merupakan perilaku atau perbuatan yang sifatnya itu setengah melembaga, dilakukan oleh banyak orang. Misalnya, ketika naik kendaraan bermotor, nggak pakai helm, alasannya sebenarnya karena dekat misalnya. Nah, itu kemudian yang disebut sebagai norma-norma penghindaran. Ciri yang terakhir, penyimpangan sosial itu bersifat adaptif. Adaptif atau menyesuaikan. Penyimpangan sosial itu tidak dianggap merugikan, karena di satu sisi kemudian penyimpangan itu malah dianggap sebagai salah satu cara untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan sosial. Seringkali perubahan sosial itu muncul dan kemudian kita harus menyesuaikannya. Nah, kadang-kadang perilaku menyimpang itu muncul sebagai upaya atau cara untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan sosial yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang? Secara umum, perilaku menyimpang itu disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah sosialisasi tidak sempurna. Ini secara umum, ternyata ketika sosialisasi itu berjalan secara tidak maksimal atau secara tidak sempurna, ternyata akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian individu, sehingga bisa menyebabkan individu itu berperilaku menyimpang. Misalnya seorang anak yang dari kecil sering melihat kekerasan yang dilakukan oleh ayah kepada ibunya misal, maka si anak ini kemudian setelah besar nanti akan terbiasa juga untuk menganggap bahwa perilaku menyimpang itu sebagai hal yang wajar, berperilaku kasar terhadap orang itu sebagai hal yang wajar gitu, memukul orang lain itu dianggap sebagai hal yang wajar. Nah, maka kemudian dia akan menjadi orang yang ya seperti itu, suka mukul orang kalau misalnya marah, suka kemudian berkelahi dengan orang lain misalnya. Jadi akibat sosialisasi yang tidak maksimal tadi membuat seorang individu menjadi berperilaku menyimpang. Berarti faktornya adalah sosialisasi primer yang dilakukan oleh keluarga. Ini akan sangat berpengaruh terutama terhadap kepribadian individu. Yang kedua, sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Jadi, apa yang dipelajari oleh si anak atau si individu itu memang subkebudayaan yang dari awal sudah menyimpang duluan.
Jadi misalnya anak yang bergaul dengan orang-orang yang memang menyimpang, memang berperilakunya tidak sesuai nilai dan norma. Contohnya ketika saya misalnya sering bergaul atau bermain dengan teman-teman yang suka minum minuman keras, maka lama-kelamaan saya akan tertular atau ikut kebiasaan mereka yang suka minum minuman keras. Nah, itu contoh dari perilaku akibat sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Yang ketiga, dorongan kebutuhan ekonomi. Misalnya mencopet, mencuri, itu akibat desakan kebutuhan ekonomi. Misalnya seperti itu. Yang keempat adalah sikap mental yang tidak sehat. Jadi ada pengaruh psikologis yang memang ada gangguan kejiwaan, gangguan mental, sehingga menyebabkan orang ini berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma. Selain itu, adanya sistem hukum atau sistem pengendalian sosial itu yang lemah. Jadi, sistem kontrolnya, sistem hukumnya lemah. Kenapa sih kemudian korupsi di Indonesia itu kok merajalela, kok banyak dilakukan? Ya mungkin salah satunya karena ini. Karena sistem hukumnya lemah. Ketika seseorang terbukti melakukan korupsi pun, hukuman kepada mereka tidak terlalu berat, jadi ya orang-orang santai saja untuk melakukan korupsi itu. Misalnya seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas lebih jauh, lebih panjang tentang teori-teori penyimpangan. Ini hanya secara umum faktor penyebabnya. Nanti ada berbagai sudut pandang yang membahas tentang teori-teori penyimpangan. Kita masuk ke contoh soal 1. Seorang remaja yang tumbuh dan berkembang dari keluarga yang biasa saja dalam menjalankan ajaran agama, namun kemudian ia memisahkan diri dari keluarga dan masuk ke dalam organisasi keagamaan yang beraliran keras dan radikal. Organisasi ini memiliki standar nilai dan norma berbeda dari organisasi keagamaan lainnya. Perilaku menyimpang yang terjadi pada remaja tersebut disebabkan oleh faktor A. Sosialisasi yang tidak sempurna. B. Sosialisasi subbudaya yang menyimpang. C. Adanya nilai dan norma sosial yang umum. D. Lingkungan sosial budaya yang berbeda. Dan E. Anggota organisasi keagamaan tertentu. Kita ingat lagi, tadi kita sempat bahas apa saja faktor-faktor penyebab dari perilaku menyimpang. Yang pertama adalah sosialisasi tidak sempurna. Akibat sosialisasi primer di keluarganya tidak berjalan secara maksimal. Yang kedua adalah sosialisasi subbudaya yang menyimpang. Jadi memang bergaul dengan orang-orang yang memiliki subbudaya atau kebiasaan yang memang dari awalnya menyimpang. Kemudian yang ketiga adanya kebutuhan ekonomi. Yang keempat adalah gangguan mental atau mental yang tidak sehat. Jadi secara psikologis memang tidak sehat. Dan yang terakhir adalah sistem hukum yang lemah atau pengendalian sosial yang lemah. Ini adalah faktor penyebab perilaku menyimpang secara umum. Kita kembali ke soal. Dikatakan di awal bahwa sebenarnya remaja ini berasal dari keluarga yang biasa saja dalam menjalankan ajaran agama. Namun kemudian dia masuk ke organisasi keagamaan yang alirannya keras dan radikal. Sehingga kemudian dia jadi berperilaku menyimpang. Kata kuncinya di sini. Berarti dari keluarga ini tidak ada masalah. Artinya sosialisasi tidak sempurna itu salah. Karena dia masuk ke organisasi keagamaan yang memang dari awal itu keras dan radikal, berarti bisa dikatakan bahwa faktor penyebab remaja ini bisa berperilaku menyimpang adalah karena dia belajar subbudaya yang memang dari awal sudah menyimpang. Jadi jawabannya adalah B, sosialisasi subbudaya yang menyimpang. Bisa dipahami ya?
Subbab B, teori perilaku menyimpang. Teori yang pertama adalah teori biologis dari pendapatnya Cesar Lombroso. Menurut Lombroso, perilaku menyimpang berkaitan dengan bentuk tubuh seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa seseorang dengan ciri-ciri fisik tertentu itu dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang menyimpang karena punya ciri fisik seperti ini misalnya. Nah, ciri-ciri seperti apa? Yang pertama, orang ini punya rahang dan tulang pipi yang menonjol keluar. Kemudian yang kedua, orang ini punya alis yang menyatu. Kemudian orang ini juga punya badan yang tinggi, kekar. Wajahnya terlihat murung seperti itu. Nah, ciri-ciri ini dianggap oleh Lombroso sebagai ciri-ciri orang yang memang berperilaku menyimpang. Nah, tapi kemudian teori ini banyak ditentang oleh ahli-ahli ataupun tokoh-tokoh yang lain. Karena kemudian banyak muncul penelitian yang membantah karena mendapatkan bukti bahwa tidak ada keterkaitan sebenarnya antara bentuk fisik seseorang dengan kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Seperti itu. Yang kedua adalah teori psikologis. Menurut Horton dan Hahn, perilaku menyimpang disebabkan karena adanya penyakit mental atau gangguan kepribadian. Jadi, faktor psikologis seperti kesehatan mental, kemudian kepribadian yang sehat, itu berpengaruh terhadap tindakan atau perilaku menyimpang. Kemudian teori yang ketiga adalah teori differential association. Kalau tadi sebelumnya, dua teori tadi berhubungan dengan biologis dan psikologis, teori ketiga dan seterusnya ini adalah teori-teori yang sosiologis, seperti itu. Nah, teori differential association itu dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland mengatakan bahwa perilaku menyimpang bersumber dari pergaulan dengan orang-orang yang memang sudah berperilaku menyimpang. Jadi dari awal, orang-orang ini sudah berperilaku menyimpang. Kemudian saya masuk ke situ bergaul dengan mereka secara intens, secara intim. Dengan interaksi yang intens dalam waktu yang kemudian berlangsung lama, maka kemudian akan ada proses alih budaya atau cultural transmission, di mana saya akan belajar perilaku menyimpang mereka. Seperti itu. Ketika saya bergaul dengan teman-teman yang memang suka menyontek, lama-kelamaan saya kemudian akan belajar perilaku menyonteknya dari mereka. Mungkin kemudian saya tahu teknik-teknik menyontek, misalnya dengan isyarat jari misalnya, kemudian mungkin dengan isyarat apalagi yang bisa dikatakan, atau pakai kertas atau bagaimana. Nah, saya belajar hal itu melalui proses alih budaya dari teman-teman yang memang dari awal sudah berperilaku menyimpang. Maka disebut sebagai differential association atau pergaulan yang berbeda. Seperti itu. Teori yang keempat adalah teori labeling dari Edwin M. Lamert. Lamert mengatakan bahwa seseorang melakukan suatu penyimpangan akibat adanya proses labeling yang diberikan masyarakat kepada individu tersebut. Labeling adalah pemberian julukan, cap, maupun stigma yang negatif yang diberikan pada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer tertentu. Misalnya, seorang anak yang pertama melakukan tindakan berbohong misalnya, baru pertama kali. Dia berbohong, katanya sudah sholat misalnya, ternyata belum sholat. Nah, tapi kemudian oleh orang tuanya, dia dicap, dia dijuluki sebagai seorang pembohong. Maka kemudian di lain waktu, ketika dia berkata jujur, dia tetap dianggap sebagai pembohong. Nah, lama-kelamaan si anak ini tidak akan peduli, tidak akan kemudian berusaha untuk berbicara jujur. Karena menurut dia berbicara jujur pun dianggap pembohong, lalu ngapain harus berbicara jujur? Nah, itu kemudian yang menyebabkan dia lama-kelamaan akan berperilaku bohong terus, seperti itu, akan berkata bohong terus,
karena dia sudah dianggap sebagai pembohong. Seperti itu. Maka labeling atau pemberian cap atau julukan yang negatif ini seringkali memang kemudian berpengaruh terhadap perilaku menyimpang. Jadi seseorang cenderung untuk kemudian berperilaku menyimpang sesuai dengan stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada individu itu. Yang kelima, ada teori fungsi dari Emil Durkheim. Durkheim mengatakan bahwa kesadaran moral setiap individu itu bervariasi, tidak seragam, karena dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor keturunan. Yang kedua, ada juga perbedaan lingkungan fisik. Dan yang ketiga adalah perbedaan lingkungan sosial. Jadi faktor-faktor ini berpengaruh terhadap tingkat kesadaran moral setiap individu. Nah, kemudian adanya perilaku menyimpang atau kejahatan itu ternyata memang akan selalu ada di dalam masyarakat. Kenapa? Supaya kesadaran moral setiap orang ini berkembang. Jadi adanya kejahatan itu diperlukan supaya memang moralitas dari masyarakat itu tetap berkembang. Jadi memang fungsinya kejahatan supaya moralitas berkembang. Intinya seperti itu. Yang keenam, ada teori anomi dari Robert K. Merton. Nah, apa itu anomi? Merton mengatakan bahwa anomi terjadi ketika ada ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara yang sudah disepakati untuk mencapai tujuan itu. Maksudnya apa? Misalnya begini, tujuan budayanya apa? Tujuan budayanya adalah lulus ujian nasional, kemudian diterima di perguruan tinggi negeri favorit misalnya. Nah, caranya bagaimana? Cara yang umum yang diajarkan oleh masyarakat adalah dengan belajar lebih giat, dengan mengikuti bimbingan belajar, baik offline maupun online misalnya, kemudian berlatih soal secara lebih intensif, dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang biasanya diajarkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan budaya yang awal tadi, yaitu lulus UN dan diterima di perguruan tinggi negeri favorit misalnya. Nah, tetapi ketika kemudian ada ketidakharmonisan antara tujuan tadi dengan cara-cara yang diajarkan oleh masyarakat, maka muncullah anomi atau keadaan senjang antara cara dan tujuan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian Merton menawarkan adanya cara-cara adaptasi untuk mencapai tujuan budaya yang diajarkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah konformity atau konformitas. Apa itu konformitas? Konformitas atau conformity adalah bentuk perilaku yang mematuhi nilai dan norma. Jadi perilaku ini mematuhi cara yang diajarkan maupun tujuan budaya yang ingin dicapai. Dua-duanya diikuti. Intinya konformity ini berkebalikan dengan perilaku menyimpang. Konformity itu berkebalikan dengan deviasi. Deviasi artinya perilaku menyimpang ya. Jadi kalau perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma itu disebutnya konformitas, kalau perilaku menyimpang itu disebutnya deviasi. Oke? Yang kedua, adanya inovasi. Nah, inovasi ini berarti mengikuti tujuan yang diajarkan, tetapi dengan cara-cara yang baru dan berbeda. Seringkali bahkan bertentangan. Misalnya, ingin lulus UN, tetapi dengan membeli kunci jawaban misalnya. Nah, itu disebut sebagai inovasi. Yang ketiga adalah ritualisme atau ritualisme. Artinya, mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh masyarakat, tetapi kemudian makna dan tujuannya sudah dilupakan. Biasanya tradisi atau tata cara adat itu seringkali sekarang sudah jadi ritualisme.
cara-caranya masih sama, tetapi seringkali maknanya itu sudah lupa, sudah diabaikan, seperti itu. Yang keempat adalah retreatisme. Retreatisme ini adalah kondisi ketika seseorang merasa kecewa dengan keadaan masyarakat, kecewa dengan cara-cara yang diajarkan maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dia lebih memilih untuk pergi atau mengasingkan diri dari masyarakat itu. Itu disebut sebagai retreatisme. Yang terakhir, yang kelima adalah rebellion atau pemberontakan. Jadi rebellion atau pemberontakan, dia juga kecewa dengan kondisi masyarakat sekarang, tetapi dia kemudian ingin mengubah struktur yang lama itu dengan struktur yang baru. Jadi kalau retreatisme tadi kecewa kemudian memilih pergi, kalau rebellion itu kecewa kemudian ingin merombak itu, mendobrak struktur itu, dan menggantinya dengan struktur yang baru. Seperti itu. Bisa dipahami ya, tadi ada beberapa teori dengan berbagai sudut pandang. Nanti teman-teman harap diingat-ingat teorinya apa, kemudian tokohnya siapa, dan bagaimana kemudian teori tersebut memandang tentang perilaku menyimpang. Oke? Contoh soal nomor 2, teori labeling menyatakan bahwa seseorang terdorong untuk melakukan penyimpangan karena A. Pengaruh dari subkultur devian, B. Masyarakat memberikan stigma, C. Terjadi anomi dalam masyarakat, D. Pergaulan yang intim dengan para penyimpang, dan E. Kelompok penguasa melindungi kepentingannya. Ingat yang ditanyakan adalah teori labeling. Masih ingat tokohnya siapa? Tokohnya adalah Edwin M. Lemert. Lemert menyatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang akibat adanya label, cap, maupun stigma yang sifatnya negatif. Jadi akibat label, cap, maupun stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada seorang individu yang awalnya berperilaku menyimpang primer. Primer itu kan sebenarnya masih bisa ditoleransi. Nah, nanti kita akan bahas itu, bentuk-bentuk penyimpangan. Jadi akibat dia berperilaku menyimpang yang pertama kali dilakukan, tetapi kemudian dia diberikan label negatif. Seseorang yang baru pertama kali mencuri, kemudian sudah selalu dianggap, oh dasar pencuri, padahal dia baru pertama kali melakukan pencurian. Ketika ada barang yang hilang, dia disalahkan lagi, padahal bukan dia yang ngambil misalnya. Nah, maka lama-kelamaan individu tersebut merasa bahwa, oh ternyata saya memang pencuri, begitu. Saya berperilaku baik pun saya dianggap mencuri, ya sudah. Maka kedepannya saya akan selalu mencuri. Nah, gara-gara labeling itu, maka seseorang kemudian cenderung untuk berperilaku menyimpang. Jadi labeling ini menyebutkan bahwa seseorang cenderung berperilaku menyimpang karena pemberian stigma negatif. Jawabannya